fastabiqul khairat. Ciri syukur yang diterima itu ketika antum mendapatkan nikmat, maka antum menjadi lebih dekat dengan Allah. Ini ciri syukur yang diterima. Tapi kalau antum nikmatnya ditambah oleh Allah, tetapi dengan Allah semakin jauh, ini mengindikasikan, dikhawatirkan. Itu yang disebut dengan nyumbun, istidraj. Kalau istidraj dari siapa? Dari syaitan, bukan dari Allah. Ada orang tambah kaya, tambah naik kedudukan dan jabatannya, tetapi dia tidak semakin dekat kepada Allah. Nah, hati-hati, itu musibah terbesar. Biasanya setan ini benar, harta berlimpah, kedudukan ada, tapi tidak pernah menempelkan kakinya dengan kaki tetangganya, dengan anaknya untuk berjamaah sholat di masjid. Apalah artinya kekayaan, apalah artinya kedudukan dan jabatan, ketika untuk sholat berjamaah saja sampai sulit. Berarti nikmatnya diberikan oleh Allah, diberikan kaya tambah, jabatan naik, tapi dia tidak semakin dekat dengan Allah. Hati-hati, itu berarti nyumbun, berarti Allah tidak ridho. Ternyata ketika diberikan nikmat, bukannya semakin dekat kepada Allah, tapi malah semakin menjauh. Alih-alih karena banyak proyek miliaran, proyek triliunan, sudah lupa tuh yang namanya taklim. Terus sama syaratnya taklim kerajin, katanya pegawaian namanya. Taklim terjonjol, gitu kan. Nah, Anda bersyukur kalau misalnya tidak diberikan kelebihan dan keberlimpahan harta. Alhamdulillah, taklim ini ternyata bisa jauh lebih memperkaya diri kita, lahir dan batin, dunia dan akhirat, daripada kekayaan harta. Karena buktinya banyak orang yang semakin hartanya bertambah, kedudukannya bertambah, tapi dia tidak semakin bertambah keimanannya kepada Allah. Maka belum tentu orang yang kaya raya itu bahagia, belum tentu orang yang memiliki jabatan yang tinggi itu bahagia, belum tentu. Dan belum tentu juga orang yang katanya miskin itu tidak bahagia, belum tentu. Karena kebahagiaan tidak bisa diukur dari dunia. Kalau antum mengindikasikan kebahagiaan itu dari faktor dunia, antum celaka. Bagaimana kalau tidak ditakdirkan, misalnya bahagia kalau punya rumah gini-gini? Bagaimana kalau sampai mati antum tidak ditakdirkan punya rumah yang diimpikan itu? Berarti kan tidak bahagia seumur umur. Bahagia tuh banyak sekali yang sederhana. Anak tiba-tiba tumbuh kembang menjadi anak yang soleh-soleha, bahagia nggak kira-kira? Bahagia. Suami suka ke masjid, sholat berjamaah, kan itu harus jadi kebahagiaan, harus jadi rasa syukur kita. Karena banyak suami-suami di luar sana tuh tidak seperti suami-suami yang di sini, Masya Allah. Begitu azan ke masjid, sholat berjamaah, ada pengajian, datang menghadiri talim dan sebagainya, yang main boro-boro. Nanti sholat nanti Idul Fitri yang Idul Adha, setahun 2 kali, Jumatannya kapun-kapun lah gitu ya. Jangan kayak meeting penting di sana tapi Jumatan. Antum kan alhamdulillah punya suami yang Jumatan tidak pernah terlewat, sholat berjamaah, ya. Ini harus menjadikan pengikat syukur kita kepada Allah. Jadi apa itu syukur? Memikirkan nikmat Allah. Kenapa kita harus bersyukur? Untuk mengikat nikmat Allah. Apa indikatornya kalau syukur seseorang diterima oleh Allah? Ketika dia bertambah nikmatnya, dia bertambah pula keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Dapat pendapatan nih, gaji, kafalan, jangan lupa sisipkan buat sedekah. Ya, berapapun itu, keluarkan sedekah berapa, bikin standarnya. Antum harus punya standar sedekah berapa persen maksudnya. Standarnya 2,5%. Itu mah standar banget. Ya, kalau bisa mah lebih lah, insya Allah. Sanggup 10%? Sanggup 10%? Ya, saya tawarkan 10%. Silakan coba. Berapapun pendapatan yang antum terima, cepat sedekahkan 10%. Dan lihat nanti hasilnya. Ya, gak mesti ke saya sedekahnya ya. Nanti kayak ada ustaz yang lagi viral ya. Disangkan masalah sedekah. Nah, bukan. Ya, sedekah nanti silakan. Masya Allah, ketika kami
Ini harus minimal. Ketika kami di keluarga menerapkan presentasi sedekah, maksudnya yang kita keluarkan di luar yang kita masuk gitu ya, yang kita makan, nggak apa tuh yang kita makan sama yang kita pakai, kan itu abadi nggak kira-kira yang kita makan dan yang kita pakai? Enggak, yang kita makan besok pagi udah nongkrong lagi kan, keluar lagi. Berapa persen yang jadi daging, berapa persen yang jadi protein dan energi? Sedikit. Pakaian yang kita pakai berapa lama? Setahun paling lama. Setahun lebih sudah mulai belel. Kemudian disedekahkan, dibagikan, udah nggak pakai lagi. Tetapi ketika kita bersedekah, jadi abadi nggak harta kita? Jadi abadi. Tercetak terus nanti sampai yaumil akhir. Maka kami berusaha dengan istri kami sepakat kalau bisa kita standarnya sampai 30%. 30% dari apa yang kita dapatkan minimal plus 2. Kalau di sini 10%. Coba. Ya, coba, dan masya Allah, ketika itu dicoba dan dilakukan, banyak hal-hal yang tidak terduga. Banyak sekali. Karena siapa yang bertransaksi jual belinya dengan Allah, maka keuntungannya itu tidak pernah terbayangkan daripada keuntungan kita yang bertransaksi dengan manusia. Yuk joinan bisnis ini, kamu sekian persen, nanti keuntungannya kita bagi dua, oke, ada hitung-hitungannya kan. Misalnya saya 60%, kamu 40%, karena mungkin sahamnya yang paling besar, oke, deal. Tapi itu masih terbatas. Tetapi siapa yang transaksinya dengan Allah, maka tidak akan pernah terbatas dengan 60-40% itu. Coba ya, bismillah. Coba 10%. Kalau 15% itu Ustaz. Nah, kalau 5% adalah ya, coba deh. Jangan 2,5% udah standar, itu mah zakat fitrah. Ya, zakat fitrah 2,5%. Oke, itu mah zakat. Dan itu mah syariat kewajiban. Kalau kita memenuhi standar kewajiban, keren apa biasa? Biasa, orang kewajiban. Betul, zakat fitrah kewajiban? Kewajiban. Reksa benar-benarnya yang ada 2,5% yang dikeluarkan, kan gitu. Tetap, ya itu mah kewajiban biasa. Tetapi ketika sedekah yang sifatnya sunnah, bukan kewajiban, tetapi persentasenya bisa melebihi dari standar yang ditetapkan dari zakat, masya Allah, antum berarti orang yang ihsan, orang yang lebih keren. Insya Allah ya, bismillah. Kalau ini Ramadan, wa yurdis sedekah, ya, suburkan sedekah. Target sedekah kita apa di bulan Ramadan ini? Bidik siapa? Terutama yatim gitu ya, duafa, orang-orang soleh. Bidik. Kalau ada orang soleh, misalnya dia kondisinya tidak berada, tapi dia soleh, kejar. Karena berbuat baik kepada orang soleh pun itu keberkahannya luar biasa. Tiba-tiba dia ngedoa, setelah didoakan, dikabul doanya, berkah nggak buat kitanya? Berkah. Kalian cari yatim, duafa, fakir, miskin, cari juga orang-orang soleh. Ya, karena itu juga penting. Buat siapapun kita didoain. Karena itu juga butuh doa orang-orang yang soleh. Jadi ayo targetkan nanti insya Allah ya 5% aja dulu, kita turunkan dulu ya. Bismillah, 5%, ayo. Total, misalnya dapat 1 juta sebulan, 5%-nya berapa berarti kira-kira? 50.000. Berat nggak 50.000? Kalau nggak biasa, awalnya pasti berat. Dikeluarkan. Bismillah.